Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya umat Keuskupan Agung Medan. Tahun 2022 ini, Keuskupan kita mendalami fokus pastoral tentang keluarga sumber panggilan, dengan tujuan untuk semakin menumbuhkan benih-benih panggilan di dalam keluarga. Benar bahwa dari keluargalah panggilan itu bermula. Di dalam keluargalah panggilan itu disemaikan. Kalau kami terpanggil menjadi seorang suster, itu tentunya karena dukungan dari keluarga, khususnya kedua orang tua. Kita berharap bahwa benih-benih panggilan akan semakin subur di keuskupan kita, sehingga semakin banyak orang yang memberi diri untuk pewartaan sabda Allah. Pada hari ini, beberapa suster kami dari kongregasi SCMM akan membagikan inspirasi dari bacaan Injil hari ini. Semoga inspirasi ini berguna bagi kita dan semoga semakin banyak kaum muda nantinya yang terdorong untuk mengikuti panggilan Tuhan menjadi imam dan biarawan biarawati. Salam kasih. Salam sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat berjumpa dalam program sharing kitab suci ini. Pada kesempatan ini, kami para suster SCMM akan berbagi ayat berkesan atas bacaan Injil hari ini kepada kita semua. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci yang telah memberikan kesempatan kepada kami hari ini, Sabtu 14 Mei 2022, Pekan Paskah yang keempat. Pada hari ini kita memestakan Santo Matias Rasul. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dikutip dari Injil menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Mengawali permenungan ini, mari kita memohonkan terang Roh Kudus lewat doa yang dibawakan oleh Suster Agnes. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendalami sabda-Mu pada hari ini dan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari sabda-Mu kepada sesama kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu dan agar kami dapat memetik pesan untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami. Hadirlah bersama kami dalam permenungan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakan bacaan ini secara bergantian. Mari kita ikuti bersama. Bacaan dari Injil menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku
kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kami akan membagikan ayat yang berkesan bagi kami masing-masing beserta pesannya. Sharing dimulai dari Suster Agnes, setelah itu saya sendiri, dan kemudian Suster Deslin. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Mengapa saya terkesan dengan ayat ini? Ayat ini mengantar saya pada satu permenungan akan arti kasih yang sesungguhnya dengan melihat kembali pengalaman saya 2 tahun yang lalu. Saat itu saya mendapat tugas di salah satu karya SCMM, yaitu menjadi staf di Asrama Putri. Pekerjaan itu saya jalani dengan semangat dan cinta. Namun dalam perjalanan waktu, saya mengalami satu masalah dalam tugas itu yang sungguh membuat saya merasa terpukul, jatuh, dan tidak berdaya. Saya marah dengan situasi yang terjadi. Saya marah pada diri sendiri yang tidak berdaya menjelaskan permasalahan itu. Saya marah kepada orang yang menyebabkan masalah itu terjadi. Dan saya terus bergumul dalam rasa marah yang tidak berujung. Hari-hari yang saya lalui terasa begitu suram, karena hati dan pikiran saya sudah dipenuhi dengan amarah dan rasa ingin membalas perlakuan orang yang menyebabkan saya berada dalam masalah itu. Pada suatu hari, saat sedang duduk di depan Gua Maria, saya merasakan lelah yang sulit dijelaskan. Saat itu, saya menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala perasaan dan pergumulan yang saya alami di depan Bunda Maria. Saya menyadari bahwa begitu lama saya terkungkung dalam amarah dan keegoisan. Saya begitu sibuk mencari siapa yang harus dipersalahkan dan bertanggung jawab dengan peristiwa itu. Dan semua itu membutakan saya dari cinta kasih yang ingin saya bagikan. Bertolak dari pengalaman itu, saya mulai berproses untuk menerima bahwa masalah itu tidak bisa dihindari karena sudah terjadi. Tugas saya bukan menghakimi diri atau menghakimi orang lain, tetapi melihat apa yang Tuhan mau ajarkan pada saya melalui peristiwa itu. Mengasihi dengan tulus, apalagi kepada orang yang sudah menyakiti saya, bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti juga tidak bisa. Melalui peristiwa ini saya belajar arti dari kasih yang sesungguhnya, yakni mengampuni, bahkan kepada orang atau sesuatu yang rasanya tidak pantas dimaafkan. Saya hadir dan bisa menjadi seperti sekarang ini karena Tuhan yang memilih, dan Ia ingin saya menghasilkan buah yang berkelimpahan. Tuhan mengasihi saya, dan saya juga harus mengasihi, bahkan kepada orang yang tidak baik kepada saya.
Saya harus mengasihi, sebab kasih itu memberikan buah-buah yang baik. Pengampunan itu adalah bukti adanya kasih, dan buah dari pengampunan itu adalah saya mampu berproses menjadi pribadi yang lebih mudah memaafkan. Misalnya, dalam hidup bersama dalam komunitas, ketika terjadi salah paham, tidak dibiarkan berlarut-larut, tetapi mencoba menemukan akar masalahnya dan lebih dulu meminta maaf. Yang kedua, saya tidak mudah menghakimi orang yang sudah bersalah kepada saya, karena saya yakin pada titik tertentu dalam hidup seseorang tanpa sengaja melakukan hal yang menyakiti orang lain, dan tidak jarang tindakan itu terjadi karena suatu alasan. Dan yang ketiga adalah yang paling utama, saya menjadi lebih kuat dalam menjalani panggilan suci ini dengan segala suka dan dukanya, tidak mudah menyerah ketika ada tantangan dalam hidup. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Ayat yang berkesan bagi saya yaitu ayat 12, bunyinya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Mengapa ayat ini berkesan kepada saya? Ketika membaca ayat ini, saya teringat pada pengalaman ketika saya masih berumur 12 tahun, ketika saya masih SMP. Pada waktu itu, saya mengalami kasih Tuhan yang membantu saya dalam kesulitan. Saat itu, mama saya mengalami sakit pendarahan. Pada saat kejadian, bapak saya tidak ada di rumah, sedang mengikuti pertemuan lektor di paroki. Kampung kami jauh dari kota, sehingga tidak memungkinkan untuk memanggil perawat untuk membantu mama saya. Saya juga tidak punya HP. Saya bingung, cemas, dan menangis. Saya pada akhirnya meminta bantuan kepada orang sekampung untuk menelpon bapak saya supaya segera pulang. Nah, ketika masih menunggu bapak, situasi mama saya semakin parah sampai tidak sadarkan diri. Saya semakin panik. Saya takut mama saya kenapa-napa. Namun, saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Dalam situasi itu, saya pada akhirnya berdoa kepada Tuhan demikian. "Tuhan, jika Engkau benar mengasihi aku, maka Engkau tentu akan menolongku dengan mengirimkan orang yang dapat menolongku untuk menyelamatkan mama saya." Tiba-tiba datang seorang bapak ke rumah saya dan bertanya, "Di mana bapakmu?" "Bapak saya pergi ke paroki," jawab saya. Nah, sebelum bapak itu berbicara lagi kepada saya langsung bilang bahwa mama saya sedang sakit. Bapak itu kemudian pergi melihat mama saya. Rupanya dia orang pintar, maksudnya orang yang bisa mengobati. Ia mengobati mama saya sehingga mama saya pulih kembali, dan tidak berapa lama kemudian bapak saya tiba di rumah. Tuhan sungguh mencintai saya, dan Ia mengabulkan permohonan saya dan menolong mama saya. Dalam perjalanan hidupku selanjutnya, saya senantiasa percaya bahwa Tuhan mengasihi saya. Sesulit apapun masalah yang saya alami, saya sungguh merasakan bahwa Ia menolong saya melalui orang-orang pilihannya itu. Karena saya sudah dikasihi oleh Tuhan, maka saya juga harus mengasihi sesamaku. Melalui ayat tadi, Tuhan mengajari saya untuk senantiasa hidup dalam kasih itu sendiri. Demikianlah sharing saya. Terima kasih. Ayat yang berkesan bagi saya ialah ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya terkesan dengan ayat ini, di mana Tuhan menggambarkan kesetiaan seorang sahabat. Dalam permenungan, saya teringat pengalaman bersama seorang teman kecil saat kami masih duduk di bangku sekolah dulu. Dalam perjalanan persahabatan, kami saling mendukung satu sama lain, terutama
Tetapi dalam persahabatan, meskipun terkadang saya salah, tak pernah saya berinisiatif untuk meminta maaf. Selalu teman saya yang meminta maaf, meskipun saya menyadari saya yang salah. Suatu kali terjadi sebuah insiden yang membuat kami saling cuek. Saya menyadari bahwa saya yang salah. Namun karena ego, saya tidak berani untuk meminta maaf. Dalam hati, saya sangat berharap ia yang datang meminta maaf terlebih dahulu seperti biasanya. Namun, saya menunggu telah berlalu beberapa hari sejak insiden itu. Namun, dia tak kunjung meminta maaf kepada saya. Padahal, saya selalu mencari cara agar dekat dengannya. Misalnya meminta agar kami satu kelompok dalam mengerjakan tugas. Tetapi teman saya ini juga tak kunjung meminta maaf kepada saya. Akhirnya saya menyerah mengharapkan permintaan maaf darinya. Maka saya mengumpulkan segala keberanian untuk lebih dulu meminta maaf. Tetapi sayangnya dia menolak untuk memaafkan saya. Pada waktu itu saya sangat merasa malu. Dia tetap diam kepada saya dan cuek kepada saya. Namun saya mencoba untuk tetap membantunya untuk membersihkan kelas, merapikan mejanya, dan melakukan banyak hal lain agar saya mendapat maaf dari teman saya ini. Akhirnya ketika pulang sekolah, saya menunggu dia di pintu keluar dan segera meminta maaf dan memeluk temanku itu. Dan akhirnya dengan senang dan gembira, dia pun memaafkan saya. Setelah itu saya bertanya kepadanya, mengapa dia tidak meminta maaf kepada saya seperti biasanya, dan mengapa juga masih tidak langsung memaafkan saya ketika saya minta maaf kepadanya. Katanya kepada saya ingin kamu belajar bagaimana menurunkan ego untuk meminta maaf, bagaimana rasanya mengorbankan dirimu untuk meminta maaf. Kata-kata teman saya itu sangat berguna bagi saya sampai saat ini, di mana saya menyadari dalam persahabatan itu harus menghilangkan ego agar relasi satu sama lain dapat terjalin dengan baik. Yesus bagi saya ialah seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa saya, dan tiada saya temui kasih yang lebih besar dari kasih Yesus. Dalam pengalaman saya, ketika dihadapkan pada persoalan dalam menjalani panggilan untuk mengikuti Yesus, saya merasa hanya Yesus yang menjadi sahabat yang selalu ada untuk saya dalam keadaan apapun, dan menerima saya dengan segala kekurangan yang saya miliki, serta menjadikan saya sadar akan makna hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk melayani kepada sesama. Saya ingat sebuah syair lagu yang berbunyi bahwa jalan bahagia adalah berkorban. Pada kesempatan ini, saya ditantang bagaimana saya tetap setia menjadi sahabat yang baik, melakukan perintahnya dalam keadaan dan situasi apapun, dengan semangat pengorbanan untuk melayani dengan tulus. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan sharing kami. Sebagai kesimpulan dari sharing kami ini, yang menjadi pesan bacaan Injil hari ini adalah, marilah kita menyadari kasih Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari, dan mari pula kita hidup dalam kasih itu sendiri, sebagaimana telah diteladankan oleh Yesus kepada kita. Agar kita mampu mengamalkan kasih ini dalam hidup kita sehari-hari, marilah kita memohonkan terang Roh Kudus dengan berdoa. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan
pesan yang kami peroleh dari sabda-Mu. Anugerahkanlah kasih-Mu senantiasa kepada kami. Ajarilah kami untuk semakin menyadari kasih-Mu, dan semoga karena kesadaran itu, kami pun pada akhirnya semakin mengasihi sesama kami. Bantu kami untuk mengamalkan sabda-Mu di dalam hidup kami, dan berkati kami senantiasa dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikianlah yang dapat kami sharingkan. Terima kasih karena telah mendengarkan sharing kami. Mohon maaf jika dalam sharing kami tadi ada kata yang kurang berkenan. Kami tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Sampai jumpa lagi di sharing-sharing selanjutnya. Salam dari kami para suster kongregasi SCMN. Terima kasih.